Yo, welcome back to our lovely channel, bosku. Nah, malam ini, sebelumnya kita harus melakukan peringatan keras untuk DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan dan kerugian serta resiko-resikonya ditanggung masing-masing. Dan di sini ada komentar dari salah satu viewer ya. Dia tuh request admin bacain dulu ya. Bang katanya, buatin tutorial cara main airdrop ya. Oke, admin note dulu di sini. Ingat kita itu harus ngerubah mindset ya dari yang awalnya di pikiran kalian itu yang udah ketanam lama. Kata main diganti dengan kata garap kalau untuk airdrop atau kerja gitu, kerjain tas-tasnya atau tugas-tugasnya. Ingat dari kata main jadi kerjain tugas ya atau garap. Tapi untuk di dunia investasi itu dirubah kata-katanya dari kata main ke investasi atau dari kata main ke jual beli gitu atau yang biasa orang sebut trading gitu kan. Pokoknya kata main itu berbahaya banget untuk jangka panjang. Karena kalau kita mikirnya main, ibaratnya jadi kayak uang kalian itu rasanya kayak nggak berharga gitu. Jadi kalau misalkan rugi ya salah kalian ya. Karena apa? Karena mindset kalian nggak dirubah dari awal dan dari awal itu ketanam udah jelek. Jadi makanya itu admin pribadi menganjurkan untuk merubah mindset dari awal. Oke, untuk selanjutnya mana tadi sampai kata main ya? Oke, cara main airdrop dari awal banget katanya. Sampai yang dibilang, oh sorry, admin bacain lagi, ulangin dari awal. Bang buatin tutorial cara garap airdrop dari awal banget sampai yang dibilang eligible, cara klaimnya sampai cara jualnya. Oh iya bang katanya. Satu lagi, kan kalau kita garap airdrop itu beda-beda ya blockchain-nya. Jadi beda juga wallet yang kita gunakan kayak wallet EVM atau MetaMask. Kalau ada airdrop yang berjalan di jaringan Solana, kita pakai wallet Solana. Itu maksudnya gimana bang? Rasanya pusing banget dengar istilahnya. Tolong bang buatin videonya dan jelaskan dengan detail. Walaupun 5 jam saya tonton katanya. Bikin 24 jam kali ya. Biar meledak ini laptopnya. Nah oke, ini udah admin note. Yang pertama, kita balik ke ini, Twitter. Garap airdrop dari awal ya, poinnya. Yang pertama itu, kita harus nyiapin. Oke, yang pertama, apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita garap airdropnya atau kerjaan tugas-tugas airdropnya itu di jaringan Ethereum, wallet yang harus kita siapkan itu, harus kita persiapkan yaitu yang pertama, wallet atau dompet ya, dompet digital. Biasanya orang sih makainya MetaMask ya. Ingat berarti poinnya itu MetaMask untuk Ethereum, terus ada lagi berbagai macam wallet. Nah, terus untuk cara download MetaMask, admin saranin banget ya, harus pakai website yang resmi. Karena apa? Karena kalau kita download MetaMask di website sembarangan, takutnya wallet itu palsu. Jadi kalau wallet itu palsu, kalau kalian deposit di situ, takutnya duitnya hilang gitu. Nah, jadi harus akun yang resmi. Nah, di sini ada yang namanya kalau kalian ketik di Twitter itu MetaMask itu bakal muncul yang centang emas. Tapi ingat, centang emas bukan berarti itu akunnya asli ya. Untuk cara ngedeteksi akunnya asli atau palsu, kita bisa cek dengan cara liatin diikuti oleh siapa. Biasanya kan kalau akun media sosial, kita itu udah saling follow sama teman-teman yang lain nih ibaratnya kan. Jadi banyak yang follow akun-akun yang gede. Apalagi para airdrop hunter itu biasanya dia cepet banget ikutin akun-akun resmi atau akun-akun asli. Jadi kalian nggak bakal kesasar ke akun-akun fake atau akun-akun palsu kalau kalian teliti dengan baik-baik. Nah di sini karena admin itu punya temen, iya, yang follow atau admin follow juga mereka ya di Twitter. Jadi admin tahu kalau ini akun asli dan kalian harus liatin juga akun MetaMask ini diikuti oleh akun gede atau enggak. Nah, di sini dia itu diikuti sama Bitget Wallet, terus Airdrop Official,
terus Sender Labs. Nah, itu akun yang gede menurut admin sendiri. Terus sama CoinMarketCap juga. Jadi ini otomatis asli ini. Dan kalau kalian mau download walletnya, itu kalian bisa klik link yang ini. Tapi ingat, tetap harus melakukan DOR. Takutnya itu ya kan, kita itu nggak boleh percaya sama orang gitu kan. Kan percaya cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi tetap harus hati-hati, teliti dengan baik-baik. Nah, oke, tadi sampai wallet. Anggaplah kalian itu udah ada walletnya untuk Ethereum ya. Oke, kita bahas jaringan Solana. Nah, ingat Solana sama Ethereum itu beda jaringan. Dan kalau di MetaMask sendiri, untuk MetaMask jaringan Solana itu baru-baru ini ada ya kalau menurut admin. Tapi admin nggak pernah pakai MetaMask untuk jaringan Solana. Dan yang admin pakai itu biasanya nama walletnya itu Phantom. Ingat tetap harus DOR, ini bukan ajakan download atau apa segala macam. Nah, ini walletnya. Biasanya orang pakai yang ini sih, ini yang paling umum. Ada juga sebenarnya kayak Solplayer kalau nggak salah, terus apalagi lah pokoknya. Tapi yang paling umum yang ini. Dan kalau kita garap airdrop itu, kalau ntar kita eligible atau elik atau nerima hadiahnya, atau bukan menerima hadiah istilahnya, kayak kita kepilih sebagai salah satu yang berhak untuk menerima hadiah gitu, itu bakal langsung nampil di wallet Phantomnya. Jadi salah satu kelebihan wallet Phantom itu ya itu kita bahkan kalau kita belum cek elik atau enggak, mereka udah nampilin kalau lu elik ibaratnya, kalian elik untuk salah satu airdrop ini. Kayak kemarin admin itu elik di Drift Protocol dan langsung ada notifikasi di sana. Jadi Phantom menurut admin sendiri, admin nggak di endorse, YouTube-nya pun masih kecil, jadi worth untuk dicoba sih kalau menurut admin. Nah, oke. Tadi udah sampai wallet untuk jaringan Ethereum sama wallet untuk jaringan Solana ya. Mereka itu dua blockchain yang berbeda, sama-sama L1, sama-sama layer 1 ya. Nah, kita bahas yang selanjutnya. Garap dari awal. By the way, harus dibahas nggak sih pengertian airdrop? Kayaknya nggak usah ya. Airdrop itu kita bahas singkat lah. Hadiah untuk kita kerjain tas-tas atau tugas-tugas di salah satu jaringan atau protokol. Kayak kita nyoba fitur-fitur mereka, terus kayak intinya mereka itu kayak sedang promosi gitu. Jadi kita nyobain fitur-fiturnya. Nah, untuk beberapa orang yang terseleksi atau dapat airdrop, ntar mereka bakal ngasih tahu, dan cara ngasih taunya yaitu ntar mereka bakal nampilin di akun Twitter mereka. Kayak oke, kita kasih contoh kemarin, apa kemarin? Eigenlayer. Nah, Eigen di sini ini kan akun resmi ya, karena diikuti oleh Zerolane terus yang lain-lain. Nah, follow dulu. Nah, di sini katanya Eigen claims are now open. Nah, ini kita udah bisa ngeklaim Eigennya untuk fase 1. Tapi tugas-tugasnya itu ya nggak sekarang, yaitu dari bulan-bulan yang lalu. Jadi kalau kita udah nyobain fitur mereka atau kita stake di sini karena ini tugasnya stake, jadi kita itu elik atau enggaknya dicek pakai link yang ditaruh di sini. Ingat, harus websitenya itu atau akunnya itu harus resmi. Karena apa? Karena kalau kalian sembarangan klik link, kalau linknya palsu, wallet kalian yang ada isi uangnya atau dananya itu bakal habis. Makanya dari awal tadi admin bilangin kalau untuk klik link atau apa segala macam itu harus asli akunnya atau bukan akun fake ya, karena itu, karena takutnya wallet kita ke drain. Nah, oke, bahas yang selanjutnya itu cara klaim udah dibahas ya. Mereka ntar bakal nampilin link kayak gini, terus kita klik, terus kita paste wallet biasanya atau connect wallet, terus tinggal dicek dah. Nah, elik atau enggaknya.
Oke, istilah eligible. Eligible itu apaan sih, Bang? Apaan sih, Min? Eligible itu kayak sejenis apa ya? Udah berapa tahun belajar bahasa Inggris, eligible. Berhak memperoleh hadiah ya, kayaknya istilahnya. Tapi emang ada sih sebenarnya istilah yang lain. Tapi sekarang nggak kepikiran gitu. Bagi yang bagi yang kepikiran untuk masalah arti dari eligible bisa komen di kolom komentar nanti. Nah, terus selanjutnya cara jual. Dalam garap airdrop atau kerjain tugas-tugas airdrop, kalian itu bagi yang pemula banget ya. Kita sebagai yang pemula banget gitu. Pokoknya jangan panik pokoknya. Kalau kalian udah jalanin, kalian nggak bakal pusing lagi ntar. Terus cara jual. Nah, di sini ketemu nih cara jual. Cara jual kan. Berarti kalau jual kita harus jualnya kemana? Ya nggak mungkin kan hasil airdrop kita jual ke pasar ikan, pasar pagi, pasar malam. Apalagi ya udahlah, nggak usah dibahas yang itu. Nah, oke. Cara jualnya itu kita biasanya kalau admin pribadi itu jualnya di exchange. Exchange sendiri itu adalah tempat pertukaran. Pertukaran antara aset A dengan aset B atau aset A dengan fiat. Fiat itu adalah mata uang kayak rupiah, terus kayak NTD, terus kayak USD gitu. Nah, exchange sendiri di Indonesia itu ada beberapa. Kalian bisa teliti kayak ini bukan promosi ya, kayak Indodax, terus kayak Tom Crypto, terus Pintu. Untuk exchange luar sendiri itu ada, ingat lagi ini bukan promosi, ada Binance, ada Bitget, terus ada, yaudah itu aja. Pokoknya yang lain nggak usah disebutin, kalian bisa riset sendiri. Nah, kalian mungkin bisa melakukan daftar di sana. Terserah kalian mau exchange lokal atau luar negeri ya. Jadi kalian bisa riset sendiri, kayak kalau misalkan kalian uh, benar-benar apa ya, ibaratnya mentaati peraturan ya. Kalian bisa pakai exchange lokal. Kalau admin sendiri itu pakai beberapa exchange, takutnya apa? Takutnya kalau misalkan ada masalah sama salah satu exchange ini, kita masih ada backup dari exchange lain. Jadi ibaratkan dana kita itu nggak ditaruh di satu exchange, tapi di beberapa exchange. Kalau emang kalian nggak mau pakai cold wallet. Soalnya cold wallet juga ada resikonya menurut admin sendiri. Cold wallet, hot wallet, terus exchange juga ada resikonya. Pokoknya semuanya ada resiko. Kalau kata orang sih sebenarnya cold wallet itu minim resiko ya. Tapi tetap nggak ada resikonya kalau menurut admin sendiri. Nah, oke, lanjut. Garap airdrop, beda blockchain. Nah, tadi udah dibahas. Iklan dulu bentar, bosku. Nah, garap airdrop beda blockchain. Sebenarnya airdrop itu nggak cuma di jaringan Ethereum, nggak cuma di jaringan Solana, tapi ada juga yang namanya jaringannya Mantle. Terus kemarin-kemarin itu yang namanya Mod Network. Terus ada yang namanya OP atau Optimism ya. Terus ada yang namanya ARB, Arbitrum ya, kalau tulisannya. Terus ada lagi yang namanya Linea, Scroll, apa lagi? Pokoknya lumayan banyak lah pokoknya. Tapi rata-rata mereka itu yang L2 itu sangkut pautnya ke L1 alias ke Ethereum. Tapi untuk Solana, terus Near Protocol itu beda dari Ethereum. Jadi mereka punya blockchain-nya sendiri. Tadi yang disebutin kayak OP, Arbitrum itu L2. Oke, kita bahas L2 sama L1. L1 itu admin sebutin yang admin tahu. L1 pertama Ethereum, terus Solana, terus Near Protocol, terus Cosmos modular ya. Cosmos salah satu bukan sih? Oke, Cosmos nggak usah kita bahas. Kita bahas yang intinya, yang ada airdropnya ya. Ethereum, terus Solana, terus Near Protocol. Nah, biasanya kalau menurut aku sendiri, itu mereka yang bertiga ini bisa terhubung tapi di beberapa ini doang, di beberapa project doang. Kita bahas singkat kayak Hyperlink kemarin. Aku itu connect wallet, pakai wallet Ethereum sama wallet Cosmos. Nah, itu di Hyperlink.
itu cross cross L1 ya kalau menurut aku, cross layer 1. Jadi harus pakai dua wallet, otomatis pakai dua jaringan dong. Nah, ada lagi yang di Nautilus, di Hyperlane juga ini, salah satu tugasnya, itu pakai jaringan BNB. BNB bisa pakai MetaMask by the way. BNB, terus Solana, sama Nautilus. Nautilus sama BNB bisa pakai MetaMask. Tapi kalau untuk Solana itu pakai Phantom wallet tadi. Jadi bisa. Jadi kita itu pakai dua wallet. Untuk yang pertama tadi kita pakai dua wallet, wallet Cosmos sama wallet Ethereum. Dan di sini kita pakai dua wallet, MetaMask sama Cosmos tadi ya. Sorry, Solana. Oke, kita bahas yang selanjutnya. MetaMask wallet untuk ETH, terus Phantom wallet untuk Solana. Nah, kita udah bahas sebelumnya ya. Admin ulangin lagi. Biasanya kalau orang garap airdrop di jaringan Ethereum itu pakai jaringan MetaMask. Dan biasanya kalau garap jaringan Solana itu pakai walletnya Phantom. Kalau NFT di Solana ada lagi walletnya. Kayak Magic Eden. Magic Eden mereka punya wallet sendiri. Tensor pakai wallet apa? Tensor kemarin nggak garap sih, jadi kurang tahu. Tapi kalau kayak Parcel kemarin yang RWA, oke kita bahas singkat ya. Untuk naratif sendiri itu kurang berhubungan sih kalau sama airdrop. Biasanya itu sama jual beli, sama proses jual beli, sama proses untung atau rugi ya. Naratif sendiri untuk yang hype sekarang sekilas itu AI atau artificial intelligence ya. Terus RWA atau RWA, real world asset. Terus apa lagi? Modular, terus Oracle, terus Depin. Pokoknya yang top itu yang admin sih apa namanya? Yang paling hype menurut admin itu tahun ini atau cycle kali ini itu AI atau artificial intelligence. Ya walaupun mungkin perkembangan teknologinya itu masih rada-rada ini ya, menengah ya, berkembang soalnya. Masih dalam fase tumbuh kembang ibaratnya. Jadi belum sempurna. Jadi sekarang masih tahap perkembangan gitu. Nah oke, kita udah bahas yang itu tadi. Coba kita liatin komentar tadi. Admin simak dulu bentar. Apalagi yang bakal dibahas ya? Coba baca lagi, Bang, buatin tutorial cara garap airdrop dari awal banget sampai yang dibilang eligible. Garap airdrop dari awal, tadi udah dibilangin. Terus sampai cara jualnya. Oh oke. Sampai cara jual. Tadi kan udah dibilangin kalau jualnya itu di exchange. Otomatis sebelum kalian iya ini yang lupa dibahas nih. Kita itu kalau garap airdrop itu ada dua macam. Kalau menurut aku sendiri. Iya, dua macam. Yang gratis sama yang pakai modal. Nah, yang gratis ini kalian bisa tinggal buat wallet terus tinggal kerjain tugasnya. Airdrop yang gratis ini biasanya disebut testnet atau kalian itu nyoba jaringan sama fitur-fitur salah satu project gitu. Sedangkan yang pakai modal itu namanya retro drop atau retroaktif gitu. Nah, tugas kita itu biasanya nyobain jaringan mereka atau nyobain fitur-fitur di salah satu jaringan di mainnet, dan itu biasanya kita itu harus pakai modal. Mungkin untuk gas fee ya, terus untuk ningkatin volume gitu. Dan untuk modal sendiri rata-rata, kalau menurut
teman admin yang udah sering garap airdrop ya. Biasanya kalau untuk yang airdrop pakai modal, dia itu minimal ya, dia itu bawa 100 lebih USD atau kisaran 2 jutaan, 2 jutaan lah pokoknya. 2 juta ke atas itu udah oke. Dan pokoknya kalau dana masih minim atau segala macam, jangan ngeresikoin dana yang gede-gede pokoknya. Apalagi sekarang para airdropper kan banyak. Nah ini kalian harus nge-note untuk para airdropper yang baru mau terjun dunia airdrop. Admin juga baru sih sebenarnya. Teman admin yang udah lama sih. Hati-hati banget sama hacker. Karena apa? Karena sasaran empuk sekarang banyak banget. Para airdropper udah ngumpul, udah banyak yang garap airdrop. Jadi hacker lebih mudah untuk dapetin sasaran-sasarannya. Jadi hati-hati kalau menurut admin sendiri. Makanya admin itu saranin bagi yang mau garap airdrop, apalagi yang pemula, garap airdrop itu yang hari ini atau jam berapa nih sekarang? Kayak misalkan jam 10 sekarang kalian garap. Jam 11 udah kelar, dananya langsung ditarik. Nah, itu airdrop yang lebih bagus. Dan airdrop apa sih yang bisa garap kayak gitu? Admin itu udah bilangin di video sebelumnya. Itu Hyperlane, terus Jumper, terus sebenarnya Layer Zero, tapi Layer Zero udah snapshot. Nah, kedua itu. Dan kedepannya, besok atau mungkin besok lusa, besok mungkin satu video ya. Terus besok lusanya satu video. Jadi nggak langsung dua video karena takutnya kualitasnya kurang bagus ya, atau apa yang admin saranin itu takutnya kurang bagus gitu tutorialnya. Nah, jadi untuk siapa nih namanya? YouTuber pemula 125 ya namanya. Nah, mungkin kalau kamu mau garap airdrop, mungkin bisa ikutin tutorial yang besok. Bisa ikutin tutorial yang besok ya. Yang besok dibuatin. Mungkin besok bikin tutorial jumper yang lebih mudah kayaknya. Jumper soalnya tinggal bridge doang. Bridge ntar dapat poin gitu. Tapi untuk Hyperlane itu agak ribet karena harus pakai 3 wallet kalau nggak salah, 3 macam wallet. Dan ada beberapa website ya, 2 mungkin ya. 2 atau 3 website gitu. Jadi agak lebih ribet. Nah, mungkin untuk video cara garap airdrop dari nol mungkin sampai di sini aja. Dan kalau kamu YouTuber pemula 125 masih penasaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kamu yang belum dibahas, kamu bisa komen di kolom komentar ya. Jangan ragu, jangan takut soalnya admin bukan hantu. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. So, see you guys on the next video. Udah ngantuk banget.